Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Sekunder akan presentasikan hasil diskusi kami terkait pengaruh jumlah perusahaan industri mikro dan kecil terhadap nilai outputnya di Indonesia pada tahun 2024. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lutfa Sipaul Rahma dengan NIM C2401251032 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Awaludin dengan NIM C2401251090. Saya Hasnadia Safira dengan NIM C1401251128. Saya Saknas Bunga Intania dengan NIM C2401251003. Saya Labib Basit dengan NIM C2401251033. Saya Indra Sinaga dengan NIM C2401251002. Saya Arjo Chofauzi dengan NIM C2401251058. Saya Viral Nita dengan NIM C2401251059. Saya Raisa Kamila dengan NIM C2401251060. Saya Konita Salzakia dengan NIM E1401251090. Baik, pada presentasi kali ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga data, dan yang keempat metodologi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Oke, kita masuk di latar belakang. Latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu pengaruh jumlah perusahaan industri mikro dan kecil di Indonesia pada tahun 2024. Industri mikro dan kecil ini sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Data pada tahun 2024, jumlah perusahaan industri mikro dan kecil terus meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah usaha ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan nilai outputnya. Hal ini dipengaruhi oleh kendala seperti modal terbatas, rendahnya teknologi, kualitas SDM, dan akses pasar. Pemerintah melalui berbagai program seperti digitalisasi, pengembangan produk lokal, dan kemudahan pembiayaan terus mendorong daya saing industri mikro dan kecil. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana perkembangan jumlah perusahaan dan nilai output industri mikro dan kecil di Indonesia pada tahun 2024, serta mengatur pengaruh pertumbuhan jumlah usaha terhadap kinerja ekonomi di situasi sekarang. Dari saya, mungkin selanjutnya akan ada pembahasan dari rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan. Pertama ada hubungan, yaitu mengetahui hubungan jumlah perusahaan IMK dengan nilai output per provinsi tahun 2024. Yang kedua ada analisis, yaitu menganalisis apakah peningkatan jumlah perusahaan IMK mempengaruhi peningkatan outputnya. Yang ketiga ada persebaran output, yaitu mendeskripsikan distribusi jumlah nilai output IMK per provinsi berdasarkan data BPS 2024. Yang terakhir ada persebaran jumlah, yaitu mendeskripsikan distribusi jumlah perusahaan IMK per provinsi berdasarkan data BPS 2024. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan data dan perubahan yang kami gunakan. Nah, data yang kami gunakan merupakan data sekunder, jumlah perusahaan mikro dan kecil, serta nilai output perusahaan mikro dan kecil dari Badan Pusat Statistik Data pada tahun 2024. Dengan amatan berupa 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Untuk perubahannya yaitu jumlah perusahaannya itu X dan jumlah outputnya itu Y. Untuk satuannya itu jumlah perusahaan itu unit dan jumlah outputnya itu juta. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian yang kami gunakan dalam analisis ini. Penelitian kami menggunakan 3 metode utama, yaitu statistika deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Pertama-tama, itu ada statistika deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang kami teliti, yaitu jumlah perusahaan industri mikro dan kecil atau IMK, serta nilai output di Indonesia. Data kami sajikan dalam bentuk scatter plot atau diagram pencar.
untuk melihat pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan scatter plot, kita bisa mengamati sebaran titik data dan melihat apakah terdapat kecenderungan tertentu. Misalnya, apakah semakin banyak perusahaan IMK, nilai outputnya juga meningkat. Terus yang kedua, ada analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dengan X sama dengan jumlah perusahaan IMK dan Y sama dengan nilai output IMK. Kami menggunakan koefisien korelasi Pearson atau R. Dari hasil perhitungan, diperoleh R sama dengan 0,9, yang berarti hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan positif. Artinya, ketika jumlah perusahaan IMK meningkat, maka nilai output yang dihasilkan juga cenderung meningkat secara signifikan. Dengan kata lain, semakin banyak pelaku industri mikro dan kecil, maka semakin besar kontribusi terhadap nilai output nasional. Lalu yang ketiga, ada analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah perusahaan IMK terhadap nilai output. Model yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A plus B dikali X, di mana Y adalah nilai output IMK, X adalah jumlah perusahaan IMK, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan Y akibat perubahan X. Dari hasil regresi ini dapat dilihat seberapa besar peningkatan nilai output IMK jika jumlah perusahaan bertambah. Nah, berdasarkan scatter plot yang ditampilkan, titik-titik data membentuk pola yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara jumlah perusahaan dan nilai output IMK. Dengan hasil korelasi sebesar 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya sangat kuat dan searah. Secara sederhana, semakin banyak perusahaan IMK yang tumbuh, maka nilai output sektor industri mikro dan kecil juga meningkat dengan signifikan. Kesimpulannya, melalui 3 metode ini, statistika deskriptif, korelasi, dan regresi, penelitian kami menunjukkan bahwa jumlah perusahaan IMK berpengaruh positif dan kuat terhadap nilai output IMK di Indonesia. Hal ini menggambarkan pentingnya peningkatan jumlah dan produktivitas perusahaan kecil untuk memperkuat sektor industri nasional. Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan jumlah perusahaan industri mikro kecil atau IMK di Indonesia berhubungan positif dengan nilai output yang dihasilkan. Tetapi, hubungan tersebut masih lemah. Artinya, peningkatan jumlah IMK belum sepenuhnya diikuti peningkatan output secara seimbang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan produktivitas antar wilayah, keterbatasan modal, rendahnya adopsi teknologi, dan kualitas SDM yang belum rata. Meski begitu, IMK tetap berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan perlu terus diberdayakan agar kontribusi terhadap output nasional semakin optimal. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.